Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai salah satu kesenian di daerah Jawa Barat, yakni kesenian Tarawangsa. Tarawangsa adalah jenis kesenian masyarakat agraris tradisional di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya, yaitu menggunakan sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Secara etimologi, Tarawangsa berasal dari 3 gabungan kata, yakni tara dan wangsa. Ta merupakan akronim dari kata meta, berasal dari bahasa Sunda yang berarti pergerakan. Lalu ra berarti api yang agung sama dengan arti ra dalam bahasa Mesir, analogi api yang agung adalah matahari. Dan yang terakhir, wangsa, sinonim dari kata bangsa, manusia yang menempati satu wilayah dengan aturan yang mengikatnya. Jadi, Tarawangsa artinya kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa merupakan kesenian penyambutan bagi hasil panen tumbuhan padi yang sangat bergantung pada matahari sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tarawangsa merupakan ensemble kordofon atau alat musik dawa yang sumber bunyinya berupa ruang resonator. Terdapat 2 alat musik, yang satu dinamakan Tarawangsa itu sendiri, dimainkan dengan cara digesek, dan yang satunya dinamakan jentreng, dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk alat musik Tarawangsa ini sangat berbeda dengan alat musik gesek lainnya seperti rebab. Resonator Tarawangsa terbuat dari kayu berleher panjang dengan jumlah dawai antara 2-3 utas. Salah satu jenis Tarawangsa yaitu Tarawangsa Pangguyangan. Ini tidak jauh berbeda dengan Tarawangsa Sumedang, namun dari segi panjangnya leher serta motif ukiran yang menghiasi bagian kepala jelas sekali berbeda. Jumlah kawat yang digunakan Tarawangsa Pangguyangan berjumlah 2, tetapi setelah diselidiki lebih dekat ternyata Tarawangsa Pangguyangan pada masa lalu menggunakan 3 kawat, dan itu masih terlihat dari lubang untuk uret atau pemutar kawatnya. Bahan baku untuk pembuatan Tarawangsa yaitu kayu dan kawat-kawat, hampir sama dengan kacapi indung. Alat musik Tarawangsa terbuat dari kayu kenanga, jengkol, dadap, dan kemiri. Dalam ensemble, Tarawangsa berfungsi sebagai pembawa melodi atau memainkan lagu, sedangkan jentreng berfungsi sebagai pengiring atau mengiringi lagu. Adapun bagian-bagian bentuknya yaitu terdiri 1. Parungpung adalah wadah gema atau resonator yang terdiri dari rarai atau muka, bobokong atau belakang, tak-tak, udel atau lubang udara. Yang kedua ada tihang, yaitu sebagai tiang atau bahan waditra. Yang ketiga ada puret atau alat penyangga badan berfungsi sebagai kaki. Dan keempat, penggesek, yaitu alat menggesek yang terbuat dari kayu dengan bulu-bulu ekor kuda atau serat haramai. Alat penggesek ini berfungsi untuk melahirkan bunyi yang bersumber dari kawat atau dawai. Yang kelima, yaitu suku, alat penyangga badan berfungsi sebagai kaki. Dan yang terakhir ada inang, berbentuk piramid berfungsi sebagai alat untuk menegangkan kawat. Tarawangsa mempunyai bentuk yang khas, yakni hiasannya begitu menonjol. Hiasan kecil hanya terdapat pada ujung hias atas tihang, biasa berbentuk pucuk atau putik. Warna yang biasa dipergunakan untuk Tarawangsa adalah warna hitam, coklat, dan bodasa atau warna asli. Cara memainkan Tarawangsa yaitu dengan penggesek digerakkan ke kiri ke kanan, dalam istilahnya mundur maju. Karena kebanyakan alat gesek dipegang tangan kanan, maka yang disebut maju itu bila penggeseknya digerakkan ke arah kiri, dan mundur apabila penggeseknya digerakkan ke arah kanan. Jari-jari tangan kiri antara lain ibu jari dipergunakan untuk memegang tiang waditra atau dengan cara digenggam. Telunjuk jari tengah, jari manis, dan kelingking menutup atau nengkep kawat Tarawangsa atau tutupan, tengkepan, dimaksud oleh bagian buku-buku jari. Cara ini berbeda dengan tengkepan rebab. Letak posisi tangan pada tiang Tarawangsa ada 3 macam, yaitu posisi di atas untuk nada-nada rendah, posisi di tengah untuk nada-nada sedang, posisi tangan di bawah untuk nada-nada tinggi. Pemain Tarawangsa hanya terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang pemain Tarawangsa dan 1 orang pemain jentreng. Semua pemain Tarawangsa terdiri dari laki-laki dengan usia rata-rata 50-60 tahunan. Mereka semuanya adalah petani. Dalam pertunjukannya, ini biasanya melibatkan para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka menari secara teratur, mula-mula sehu atau saman laki-laki, disusul para penari perempuan. Mereka bertugas melungsurkan atau menurunkan Dewi Sri dan para leluhur. Kemudian hadirin yang ada di sekitar tempat pertunjukan juga ikut menari. Tarian Tarawangsa tidak terikat oleh aturan-aturan pokok, kecuali gerakan-gerakan khusus yang dilakukan sehu dan penari perempuan yang merupakan simbol penghormatan bagi Dewi Padi atau Dewi Sri. Menari dalam kesenian Tarawangsa bukan hanya merupakan gerak fisik semata-mata, melainkan sangat berkaitan dengan hal-hal metafisik sesuai dengan kepercayaan si penari. Oleh karena itu, tidak heran apabila para penari sering mengalami tidak sadarkan diri.